Ya, halo, selamat sore Sahabat Sabda semua, teman-teman di rumah, apa kabarnya? Oke, Sahabat Sabda, pada sore hari ini kembali bersama dengan saya Evi sebagai host dalam acara Kenal Mitra Sabda ya, yang hari ini akan menghadirkan satu tamu, satu Mitra Sabda yang ya bersyukur karena hari ini nanti kita akan segera tahu nih siapa. Dan sore hari ini sudah ada bersama dengan kita Pak Igria Siswanto, ya, yang nanti kita akan kulik-kulik nih ya pelayanannya Pak Igria hari ini ya. Dan nanti terutama nih karena kita sedang dalam masa persiapan Paskah ya, terutama para pelayan-pelayan anak nanti bisa mendengarkan sedikit sharing dari Pak Igria tentang bagaimana bisa mempersiapkan Paskah, baik yang dilakukan Pak Igria maupun dalam organisasi yang saat ini Pak Igria aktif di dalamnya. Ya, baik Pak Igria, kita Pak Igria sudah tidak sabar ingin sharing Pak. Siap. Ya, oke. Ya, sebelum mulai kita doa dulu ya Pak ya. Sebelum Bapak kita mulai ngobrol-ngobrolnya, saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang makasih, bersyukur Tuhan karena pada sore hari ini Kenal Mitra dari Yayasan Lembaga Sabda bisa hadir kembali Tuhan untuk menyapa para sahabat Sabda yang bisa mengikuti Instagram Live ini maupun nanti rekamannya. Terkhusus juga Tuhan, kami bersyukur karena saat ini sudah bersama dengan Pak Igria Siswanto yang akan berbagi berkat seputar pelayanan beliau dan bagaimana dari pelayanan yang telah Tuhan percayakan bisa berdampak lebih lagi Tuhan bagi pelayanan, khususnya Tuhan untuk pelayanan anak di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan penyertaan-Mu dari awal sampai akhirnya acara ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, baik Pak Igria. Ya, tadi saya sudah spill sedikit ya, Pak Igria ini adalah salah satu Mitra Sabda yang bergerak di bidang pelayanan anak ya. Tapi kayaknya lebih asik nih kalau Pak Igria sendiri yang memperkenalkan diri supaya apa sih yang Pak Igria ingin teman-teman tahu tentang Pak Igria. Silakan deh Pak Igria sendiri yang sharing kepada teman-teman di rumah. Silakan Pak. Ya, selamat sore Bapak Ibu, kakak adik ya semuanya. Thank you Sabda, terima kasih buat Ibu Evi, ketemu lagi. Ya, terakhir kami ketemu di acara Partnership Mission di Jakarta ya. Yes. Jadi ngobrol-ngobrol, maka terlaksanalah acara ini ya. Yang belum kenal, nama saya Igria Siswanto. Saat ini saya berdomisili di Cibubur Country di Cikeas. Jadi nggak jauh lah di belakangnya Puri Cikeas, tempatnya Presiden SBY ya. Nah saat ini saya bergereja di GKIN Cibubur Country atau Gereja Kristen Injili Nusantara ya. Pendidikan S1 komputernya dulu di Jogja di ISTA Agrin. Jadi setelah keliling-keliling di pabrik akhirnya pelayanan ya, gitu. Jadi S1 teologinya di Stan Malang, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. S2-nya di STT Pokok Anggur di jurusan PAK gitu ya. Jadi itu pendidikannya. Saat ini melayani juga di gereja GKIN Pelita Dunia Cibubur sebagai pendeta serep. Ya. Pendeta serep itu artinya kami berdua, saya wakilnya, kalau pendeta utamanya pergi, kayak kemarin pergi, saya yang melayani. Jadi gantian. Okay. Ya, karena kami sama-sama melayani misi ya. Jadi selain melayani di gereja, saya sebagai ketua LifeSkit Indonesia, ya, pekerjaan sebagai trainer, ya, menulis, menerbitkan buku dengan penerbit sendiri, Napiration Publishing. Ya. Jadi ada banyak guru, dosen, rektor, doktor yang sudah kita bantu untuk menerbitkan bahan-bahan atau naskah-naskah. Kira-kira itu Ibu Evi perkenalan pertama. Wah, perkenalan pertama saja sudah menarik nih Pak ya. Terus langsung kepikiran, wah kita bisa kerjasama apa nih A, B, C, dan D gitu ya Pak ya. Siap. Nah, jadi rekan-rekan tadi ya bisa nanti di akhir acara kita akan lihat bagaimana bisa kontak Pak Igria. Untuk nanti kalau ada yang mau kenalan lebih dekat lagi, bisa juga nanti ikut follow akun beliau juga ya, supaya nanti bisa tanya-tanya langsung lewat DM Instagram.
Iya, Pak Igrea ya. Saya ingat banget dulu ya, pertama kali waktu itu saya kenal Pak Igrea, ketika Bapak itu menghubungi admin situs Pak, dan kebetulan waktu itu adminnya saya sendiri, Pak. Iya, dan waktu itu Oh Bapak itu ya. bilang, iya waktu itu adminnya saya sendiri, dan waktu itu Bapak bilang akan memberikan satu e-book ya, yang Bapak tulis sendiri, itu bukunya dicetak, Ya. lalu Bapak mau mengirimkan e-booknya kepada Sabda supaya kami bisa pakai, bisa dipasang di platform-platform digitalnya Sabda. Itu buku Aneka Kreasi untuk Mengajar Anak Berdoa gitu ya. Lalu setelah itu Bapak juga lumayan rajin mengirimkan tulisan-tulisan Bapak seputar pelayanan anak. Nah itu tuh pertama kali awalnya Sabda dan Pak Igrea itu bisa berkolaborasi sampai sekarang. Nah tapi pertanyaannya nih Pak ya, bagaimana sih awalnya Pak Igrea tahu tentang Sabda, tahu tentang Bapak ya, sehingga sampai sekarang menjadi mitra pelayanan Pak? Iya, saya tahunnya tepatnya lupa, mungkin sekitar 2000-an sampai 2010 ya. Itu Ya. awalnya saya kan lagi sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk buku saya yang judulnya Pelayanan Anak dan Sekolah Minggu melalui internet dan situs website Kristen ya gitu. Nah, saya searching, browsing, mengumpulkan semua situs-situs Kristen yang men-sharingkan bahan-bahan pelayanan. Nah, waktu itu ketemulah salah satunya Pepak gitu ya, Pepak online kalau nggak salah waktu itu namanya. Waktu itu kan belum zamannya YouTube, IG dan sebagainya ya. Masih zamannya MyList kalau nggak salah itu. Waktu itu zamannya masih MyList. Nah, dari situ kemudian saya kontak Pepak ya, akhirnya nyambung ya. Nah, dan akhirnya saya menggunakan software Sabda dan kemudian memberikan tadi beberapa bahan dan akhirnya berlanjut sampai sekarang ya, puji Tuhan gitu ya. Jadi Puji Tuhan. itu awalnya. Jadi waktu itu saya mengumpulkan situs-situs gitu ya. Situs apa saja sih yang menerbitkan materi-materi pelayanan. Nah, salah satunya ya, kan di dalam buku saya itu ada banyak situs gitu ya yang salah satunya Pepak Online waktu itu yang saya temukan. Kira-kira itu Bu Evi perkenalan pertamanya. Ya, puji Tuhan. Terus ingat sih Pak, memang ada lumayan banyak buku-buku itu ya, kalau jalan ke Gramedia, karena belum ada Google, kayaknya dulu ya Pak ya, adanya mesin pencari apa gitu ya, jadinya semuanya dituliskan di dalam satu buku, dicetak, supaya orang-orang bisa masuk ke dalam situs-situs yang berbasis pelayanan. Salah satunya yang ditulis Pak Igrea ini ya. Terima kasih Pak. Iya, tadi dalam perkenalan ya Pak Igrea juga berkata selain Pak Igrea itu menulis buku, menjadi gembala juga. Tadi pendeta cadangan, Pak. Gitu ya. Bapak juga aktif sebagai Ketua Pelayanan Life Kids Indonesia. Ini saya sendiri baru tahu waktu ketemu Pak Igrea di Jakarta nih ya Pak ya. Pak Igrea sharing pelayanan Pak Igrea saat ini. Jadi pengen tahu nih Pak, waktu itu belum sempat ngomong banyak gitu ya. Pengen tahu sih apa sih itu LKI dan mungkin bisa sharing singkat tentang sejarahnya supaya teman-teman di rumah juga ikut tahu Pak. Ya, Life Kids Indonesia atau LKI ya disingkat ini berdirinya itu 6-8 bulan sebelum 6 sampai 8 bulan setelah pandemi lah kira-kira gitu. Ya. Jadi 6 bulan sampai 8 bulan setelah pandemi, ya waktu itu kan lagi diberlakukan PPKM ya, PPKM, anak-anak juga nggak boleh keluar gitu ya. Nah, waktu itu saya coba keliling masuk di satu kampung-kampung, ternyata saya lihat ini ada satu perkampungan gitu ya, yang banyak orang-orang dari NTT dan berbagai daerah yang tinggal di rumah-rumah bedeng ya, waktu itu rumah-rumah semi permanen yang mereka tinggal antara mungkin 10-15 tahun di belakang sebuah, dari depan seperti kota metropolitan gitu ya, tapi di belakang itu ada sebuah perkampungan. Nah, saya lihat anak-anak yang sedang lari-lari ya, enggak pakai masker dan sebagainya gitu ya, seperti kok enggak terpengaruh dengan suasana COVID gitu ya. Padahal itu kan jaraknya diukur dengan Jakarta itu hanya 1-2 jam ya. Nah, kemudian saya minta izin dengan salah satu rumah yang terasnya agak luas gitu.
Lalu saya pakai untuk dikumpulkan anak-anak di situ. Saya main sulap, game, nyanyi. Awalnya begitu untuk mengumpulkan mereka. Lalu mereka happy. Lalu saya bilang nanti minggu depan kita ketemu lagi. Ajak temennya ya. Nah, akhirnya bertambah. Saya ingat waktu itu mungkin awal-awal 5 atau 7 anak gitu ya. Nah, akhirnya bertambah, akhirnya semakin banyak. Dan akhirnya kalau gitu kita istilahnya kita sepakatilah kita bikin kegiatan seminggu 2 kali misalnya gitu ya. Nah itulah awal cikal bakalnya lahirnya Life Skit Indonesia ya. Tapi puji Tuhan hari ini sudah ada 25 tempat di berbagai tempat di Indonesia ya. Ada di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, ya di Jawa bahkan banyak sekali gitu ya. Nah Life Skit ini tujuannya itu sebetulnya ya sama, kita kan ingin membawa anak datang kepada Kristus gitu ya. Seperti firman Tuhan Markus 10 ayat 14 itu kan, let the children come to me gitu ya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Nah, selain Life Skit Kristen, kami juga membuka sekarang Life Skit umum gitu ya. Nah, itu kami mengajarkan tentang karakter building, juga sosialisasi 10 hak anak Indonesia. Nah, ternyata banyak juga orang tua yang nggak tahu apa sih hak anak Indonesia itu. Padahal ini kan sudah diratifikasi PBB, juga sudah ada kepres presidennya, dan itu wajib dilakukan orang tua. Ya. Nah, ada 10 hak, tapi kami Life Skit memulainya tidak semuanya, mungkin baru 2-3. Misalnya hak anak untuk bermain, hak untuk mendapatkan identitas dan nama, hak untuk mendapatkan pelajaran, ya, hak untuk mendapat perlindungan dan lain-lain. Ya. Kami mensosialisasikan itu. Jadi kira-kira itu cikal bakal awalnya, Ibu. Oke, wow. Jadi dari kepekaan Bapak melihat anak-anak ini ya, kalau kita sudah punya rasa cinta kepada anak-anak, melihat mereka berkeliaran itu rasanya kok pengen dirangkul gitu ya Pak ya. Pengen dirangkul, dibawa, diajarkan kalau kita bisa bawa kepada Kristus itu juga satu keistimewaan yang luar biasa ya. Ya senang sekali kita mendengar sejarah yang luar biasa, satu kepekaan rohani yang luar biasa. Bapak tangkap kesempatan pelayanan, Bapak tangkap dari Tuhan di tengah-tengah pandemi, keadaannya terjepit, tetapi Tuhan bukakan kesempatan yang luar biasa Pak. Ya, terima kasih sekali untuk sharingnya. Momentumnya begini, Ibu Epi, luar biasa. Setelah anak-anak itu kita kumpulkan, ternyata itu kan karena di rumah semi permanen dan bukan rumah milik sendiri, begitu. Mereka ternyata juga nggak punya NIK kependudukan, dan akhirnya mereka nggak bisa mengikuti vaksin orang tuanya. Dan setelah kita data orang tuanya, ternyata kurang lebih ada 200 orang tua gitu. Dan akhirnya kami mencoba mencari partner, menghubungi, dan ketemulah sebuah yayasan, kalau nggak salah namanya Samura. Nah, mereka lah akhirnya yang menyediakan 2 bis, bahkan memberikan bingkisan, orang-orang ini dibawa ke Jakarta divaksin. Nah, ternyata akhirnya mereka merespon, wah ternyata Life Skit ini juga berdampak gitu ya. Dari yang tadinya hanya anak-anak bermain, ternyata mulai orang tua memiliki respon karena mereka ternyata mendapat kesempatan pertolongan untuk ikut vaksin. Ya tadinya mereka nggak bisa ikut vaksin. Dari situ kemudian kami mulai oke lah kalau gitu sekarang anak-anak sudah belajar firman Tuhan. Sekarang gimana orang tuanya? Nah akhirnya puji Tuhan orang tuanya bikin konser ya. Ada pelayanan saya butuh teman akhirnya bisa melayani. Dan terus biasanya tambahkan ditambah terus gitu ya pelayanan itu dengan mulai yang kecil itu tadi. Gitu. Ya. Wow, Pak. Wah, luar biasa, Pak ya. Ya waktu di Jakarta ketemu, tapi kan nggak dengar cerita yang seperti ini nih, Pak. Iya. Oke, Pak. Bisa dirumuskan secara singkat visi dan misi dari Life Kids Indonesia, Pak? Ya, visinya itu ya supaya anak-anak Indonesia ini mendengar berita Injil dan percaya Tuhan Yesus ya sebagai juru selamat. Lalu setelah mereka mengenal ya dan menerima, nah ini perlu dibimbing lebih lanjut, dibina supaya apa? Supaya mereka hidupnya percaya di dalam iman itu. Nah, dengan metode itu kami berharap mutu kami adalah children today, leader tomorrow. Hari ini anak-anak, nanti mereka jadi pemimpin. Jadi di kegiatan itu kami selain tadi mengajarkan permainan-permainan, happy, kemudian firman Tuhan, kami juga memutarkan film-film, menceritakan tokoh-tokoh dunia, baik itu Alkitab maupun tokoh-tokoh sekuler, untuk menginspirasi anak-anak, gitu ya.
Nah, anak-anak ini kan kadang-kadang kalau marginal itu kadang-kadang bermimpi saja sudah tidak mau gitu ya, malu, takut gitu. Nah, dengan diberikan trigger, nonton perjalanan tokoh, bagaimana juga dimulai dari orang tidak punya bisa berhasil. Nah, itu bisa menginspirasi mereka ya. Puji Tuhan, mereka sekarang paling tidak memiliki kepercayaan diri gitu ya. Yang dulu kan biasanya kalau orang sudah miskin, sudah tidak berpendidikan, itu biasa minder, takut, dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, dengan tadi kita memberikan inspirasi, mereka akhirnya berani paling tidak. Untuk bahkan kami datangkan tamu-tamu, ada bule-bule datang ke sana, berinteraksi. Ya, kami ajarkan les bahasa Inggris, dan kemudian mereka mencoba, dan akhirnya senang gitu ya. Puji Tuhan. Nah, ternyata selalu ada hal baru yang Tuhan berikan yang tidak pernah kami pikirkan gitu ya. Kira-kira itu. Puji Tuhan Pak. Ya, itu jadi speakers nih Pak. Ya. Melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa hanya dalam waktu yang singkat itu ya. Kalau program dan kegiatan unggulan dari LKI sendiri apa Pak? Ya, kebetulan saya ini kan lama menjalani sebagai trainer ya, mengumpulkan bahan-bahan, kemudian sering keliling ke berbagai daerah bekerja sama dengan lembaga, gereja gitu ya. Nah, saya kumpulkan, kemudian saya punya 10 bahan. Misalnya saya ikut pelatihan EIKID ya, bekerja sama, saya punya materi TMC Indonesia, saya punya materi Kid Story, saya punya materi kisah nyata Visible Story dari Amerika, saya punya PEA buku tanpa kata, saya punya kartu lipat penginjilan 1 menit, kemudian saya juga punya materi Superbook ya. Kebetulan saya pernah jadi tim atau ketua tim mengerjakan modul kurikulum Superbook modul lanjutan ya bersama teman-teman. Jadi ada 10 materi yang saya punya. Nah, itulah kemudian kami juga bekerja sama dengan LiveWord Internasional. Jadi LiveWord ini adalah sebetulnya induk dari LiveSkip, kira-kira gitu. Misalnya di London kami sering mengundang pembicara-pembicara karena waktu itu pandemi ya, online ya. Misalnya kami mengundang anak-anak yang berhasil di Brasil, Ibu Santos di Plenir di sana, berbagi pengalaman bagaimana melayani anak-anak ya. Nah, misalnya ternyata anak-anak itu pandai menyembunyikan masalah. Jadi jangan terkecoh kalau ada anak datang wajahnya tersenyum, dia ceria. Itu sebetulnya dia di balik itu menyimpan banyak masalah. Nah, kita harus bagaimana bisa mengetahui dan membukanya, kemudian kita bisa melayani. Nah, hal-hal seperti itu hanya bisa kami berikan melalui pelatihan-pelatihan namanya Children Today Leader Tomorrow, CTLT ya. Jadi kami reguler tiap minggu, jadi guru-guru kami terus di-upgrade untuk belajar bagaimana menolong anak-anak gitu ya. Lalu ada materi yang dari LiveWord itu namanya GPT atau Greenback Training. Jadi itu melengkapi guru sekolah minggu atau gereja yang ingin bekerja sama juga bisa gitu ya. Nah, fasilitas pendidikan ini diberikan untuk mempersiapkan mereka ya. Jadi selain itu kami kemudian guru-gurunya sudah dilatih. Kemudian kami membentuk tadi komunitas-komunitas LiveSkip tadi, ya. Jadi kami cari orang-orang yang punya hati untuk anak-anak, ya. Nggak harus dia ikut di dalam sebuah birokrasi gereja dan sebagainya. Kalau kamu lihat di tempatmu ada 2-3 anak, kamu punya hati tergerak, kamu bisa pakai teras rumahmu. Kalau gereja nggak kasih tempat, ya. Bahkan di pulau-pulau di mana di NTT di Kalimantan saya bilang, kalau teras rumah enggak ada, kamu bisa pakai di bawah pohon. Nanti materi akan kami kirimkan free, kemudian nanti training-training bisa kita upgrade melalui online. Ya. Jadi, saya lebih suka orang yang memulai dari 2-3 anak, nanti besok karena anak-anak tertarik nambah, daripada mulai dari 100, nanti ujung-ujungnya biasanya turun. Ya. Jadi itu. Nah, maka komunitas kami bekerja sama dengan siapa saja ya, ada gereja, ada PAUD, ada volunteer perorangan ya, ada sinode ya, siapa saja. Jadi kami menyiapkan bahan yang bisa digunakan, mentraining menggunakan, lalu bagaimana menolong menjangkau anak-anak. Kira-kira itu yang kami lakukan. Ya.
Thank you Bahkan Pak kami punya untuk sharing. salah satu kami yang menarik, kami punya live skit di suku Baduy, ya. Wow. Di suku Baduy. Dan di suku Baduy itu menarik, tempat itu sudah berapa puluh gereja yang masuk di sana itu tidak berhasil gitu ya, karena membawa nama merek bendera gereja itu tidak gampang ya, selalu diresolusi, mendapat tantangan dan sebagainya. Nah, ketika kami masuk membawa misi sosialisasi 10 hak anak Indonesia, mereka tidak bisa ngapa-ngapain karena itu kan sudah diratifikasi PBB dan itu dilindungi pemerintah. Nah, kalau saya mau mensosialisasikan 10 hak anak, Anda usir ya Anda akan berhadapan dengan hukum kan gitu. Itu strateginya. Nah, salah satu hak anak apa ya? Bermain, mendapatkan pendidikan. Nah, ketika bermain, mendapatkan pendidikan itulah kita bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang ada 10 kakak yang sudah menerima Tuhan Yesus dan mereka akhirnya bisa membaca juga ya, menjadi suku Baduy luar ya. Karena kalau Baduy dalam kan tidak boleh suku Baduy luar. Ya, itu salah satu live skit yang ada di tempat di Banten atau di Baduy. Wow. Ya, bersyukur sih bisa dengar sharing, bisa memberikan banyak ide juga dan bisa membuka ya, kita bisa kerjasama juga gereja-gereja teman-teman yang saat ini sedang mengikuti, nanti bisa kontak langsung dengan Pak Igria juga ya, supaya tahu bagaimana bisa belajar banyak tentang bisa melakukan pendekatan kepada anak-anak untuk mereka juga bisa bisa mengenal lebih lanjut tentang Tuhan dalam hidup mereka, begitu ya Pak ya. Nah ini Pak, beberapa saran sih dari teman-teman juga nih ya Pak ya, karena ini kan sudah sebetulnya juga berbagai ini. Iya Pak. Halo, agak putus-putus. Iya Pak, iya. Videonya bisa dimatikan. Iya, ini videonya bisa dimatikan dulu Pak, siapa tahu bisa menolong. Oh ya, sudah jelas. Oh ya, oke, baik Pak, silakan. Ya, live skit ini sebetulnya kalau buat gereja ini bisa menjadi sebuah strategi ya, gitu. Karena saya pernah ketemu, nggak tahu tadi saya juga share ke salah satu sahabat saya live skit yang ada di Kalbar, gitu ya, di Kalbar, Pak Pendeta Thomas. Sekarang mereka punya 9 tempat itu di sana live skitnya. Nah, itu dimulai, saya bilang waktu itu ngobrol-ngobrol, Pak Thomas, kalau Bapak menginjili anak-anak, kalau Bapak melakukan penginjilan, kira-kira 10-15 tahun lagi bisa nggak dapat 200 atau 300 jiwa? Ya, dia bilang, oh enggak mungkin Pak, susah. Ya, saya bilang, nah ini anak-anak di sini ada, saya kalau dikumpulkan udah ada 400. Ini kalau dilayani dengan sungguh-sungguh, 10-15 tahun lagi gereja Bapak enggak muat nih. Nah, itu kemudian dia tertarik ya, dan dia akhirnya sekarang sungguh-sungguh ya, melayani anak-anak. Bahkan sekarang anak-anaknya sudah 700-an lah di dalam konteks lingkup gereja Gavin ya, gereja mereka. Ini luar biasa. Nah, gereja Gavin di Cibubur ini juga bertambah jiwa-jiwanya. Kami bisa ketemu. Oke. Iya Pak. Ya ini kayaknya agak ada masalah jaringan ya Pak ya. Bapak bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Baik ya. Mungkin dengan video dimatikan agak lebih lancar, nanti bisa dicoba lagi. Iya Pak. Nah ini ada beberapa juga pertanyaan sih sebenarnya ketika kami mengundang mitra gitu ya, khususnya untuk pelayanan anak, karena ini sedang masa Paskah juga ya Pak ya. Mungkin bisa di-sharekan ini ya Pak, apa yang saat ini program khusus Paskah yang saat ini sedang disiapkan oleh Pak Igrea atau Live Kids Indonesia yang mungkin bisa jadi ide juga bagi pelayanan anak lainnya nih Pak. Bisa share sedikit Pak? Ya, kami tentu saja sudah punya ide program untuk Paskah tahun kita Live Kids ya. Kebetulan juga saya sudah di booking teman-teman live skit dari Kalbar ini untuk Paskah, jadi 1 bulan di sana gitu ya. Jadi karena di sana ada 9 tempat live skit, yaitu di Landak, Ngabang, Sanggau, Penyilimau, Kapuas ya. Jadi nanti buat teman-teman yang di sekitar sana boleh merapat lah kira-kira gitu ya, yang di Kalbar. Nah,
tentu saja teman-teman Life Kit yang di Papua, Sumatera, di Jawa lain juga sudah punya program gitu ya. Nah, yang pertama saran saya adalah untuk ide Paskah, apapun idenya, Ibu Ovi, Ya. satu hal yang perlu menjadi catatan itu adalah semua cerita, kreativitas, ide, tampilan, firman Tuhan dan lain-lain itu ingat harus merujuk atau menuju kepada satu tokoh yaitu Yesus Kristus ya. Nah, kenapa? Ini seringkali kita melihat ada drama yang menarik sekali dan sebagainya, tetapi justru drama itu mengaburkan tokoh utamanya kan gitu. Karena saking mungkin pemerannya sangat menjiwai, ganteng dan sebagainya ya. Padahal kita membuat ide-ide itu kan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan tentang Paskah ya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Itu yang pertama ya. Jadi apapun idenya, tampilan cerita firman Tuhan ingat selalu merujuk kepada satu tokoh ya. Sama seperti kalau jadi guru sekolah minggu seringkali kita cerita tentang Daniel. Nah, Daniel lebih menarik. Padahal cerita Daniel itu kan gambaran siapa? Gambaran bayang-bayang dari Tuhan Yesus misalnya gitu kan. Cerita Musa juga itu kan gambaran tentang satu tokoh yaitu Tuhan Yesus ya. Nah, kira-kira itu yang menjadi catatan. Yang kedua, kami tahun ini membuat ide Paskah kami adalah dengan tema kuasa 7 titik pencurahan darah Yesus gitu ya. Jadi ada 7 titik pencurahan. Nah, titik pencurahan itu apa saja? Yang pertama, titik-titik yang menjadi peluh itu berbicara tentang kemauan daging ya. Itu juga berbicara tentang rezeki atau berbicara tentang usaha sendiri. Lalu titik darah pencurahan yang kedua yaitu bilur Yesus. Itu berbicara tentang sakit penyakit. Sehingga kutuk penyakit itu sebenarnya sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus melalui bilur Yesus. Lalu titik pencurahan darah yang ketiga yaitu memar ya, tubuh Yesus gitu ya, yang dipukul, dihantam oleh tentara Romawi. Nah, itu juga berbicara tentang tabiat dosa, hidup menderita. Kemudian luka yang keempat yaitu luka mahkota duri. Itu berbicara tentang kutuk kemiskinan. Tangan yang terpaku ya, membuat tangan kita menjadi berkuasa. Firman Tuhan berkata, kita memegang ular ya, minum racun itu tidak memban kan begitu. Karena tangan kita berkuasa. Karena tuh darah Yesus yang tangannya dipaku itu sudah mengalahkan kutuk itu ya. Kemudian kaki yang terpaku ya. Nah, sehingga kaki-kaki kita ini menjadi berkuasa, di mana daerah yang kita injak itu menjadi tempat kita untuk menjadi pemenang gitu ya. Nah, yang ketujuh, luka lambung yang tertikam itu berbicara tentang luka hati yang hancur ya. Jadi itu tema kami yang kami angkat, tapi kami olah dengan versi nanti bahasa anak-anak. Jadi anak-anak mengerti ternyata ada tujuh titik pencurahan darah Yesus yang berkuasa memutus belenggu-belenggu dari kutuk kemenangan kita. Nah, di YouTube saya itu ada animasi PowerPoint tentang cerita Paskah yang versi lama ya. Itu nanti juga banyak yang minta. Nanti teman-teman bisa kirimkan emailnya, bisa chat di situ. Nanti saya akan kirimkan PowerPoint-nya buat yang ingin menggunakan untuk cerita Paskah, gitu ya. Kira-kira itu. Iya, teman-teman silakan bisa kontak Pak Igre ya. Ini pasti dapat bahan, kalau kita guru sekolah minggu pelayanan anak dapat bahan itu kayak dapat harta karun, Pak. Iya. Oke. Iya, baik Pak. Nah, ini jadi ini ya, banyak sekali ide kreativitas dan ide-ide yang Pak Igre dan juga Life Kids laksanakan untuk acara Paskah ini. Jadi pengen tahu nih, bagaimana bisa mengundang Bapak atau Life Kids Indonesia untuk mengisi kegiatan Paskah di sekolah minggu atau di persekutuan remaja atau kegiatan pelayanan anak lainnya nih Pak? Bisa kontak ke siapa nih Pak? Bisa nomor saya, nanti bisa di-share atau saya tuliskan di situ ya. Di-share ya, nanti bisa juga melalui Facebook, Instagram, YouTube. Ya. Tadi saya sudah bagikan ke Mbak Melisa ya. Jadi nomor yang nomornya 15 ya. Prinsipnya saya selalu siap selama jadwalnya enggak bentrok gitu ya. Tapi pas tahun ini kayaknya saya 1 bulan sudah full dari tanggal 1 sampai ini di Kalbar gitu ya. Aduh. Ya nanti mungkin bisa untuk ini ya, ada momen-momen lain yang bisa
untuk kerjasama, karena kan setiap saat, setiap waktu kita bisa pakai waktu untuk kita ini ya, memperlengkapi dan membina para pelayan anak di gereja atau di komunitas kita, begitu ya Pak ya? Oke. Siap. Iya, ini kayaknya sinyalnya sangat kurang bersahabat nih Pak ya, tapi ya pokoknya kita gas aja dulu. Kita selesaikan sharingnya ini ya Pak ya, supaya tuntas, lebih banyak bisa mengenal. Nah, Pak Igrea ya, bagi Bapak Igrea sendiri ya, mungkin bisa sharing Pak, makna Paskah bagi Pak Igrea secara pribadi dan apa harapan Bapak untuk perayaan Paskah tahun ini bagi gereja atau pelayanan anak di Indonesia Pak? Ya, saya banyak pengalaman untuk melayani anak-anak ya, terutama di pedalaman, di Papua, di suku Bajo ya. Saya suka pergi-pergi ke pulau-pulau yang kadang-kadang itu sinode pun belum pernah pergi ya dari gereja itu ya. Misalnya di Pulau Patoyan, Batu Daka itu perjalanan naik Katinting itu bisa 6 sampai 8 jam gitu ya. Dan ketika saya share foto-foto itu, orang-orang sinode GKS itu dia kaget, Pak, kami pun pengurus belum pernah ke sana gitu ya. Di sana itu ada satu gereja terpencil di pulau gitu ya. Tetapi pengalaman yang menarik yaitu tadi saya sudah sedikit singgung bagaimana awal-awal melayani di suku Baduy gitu ya. Nah, suku Baduy ini anak-anaknya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, lalu kalau ditanya diem saja gitu ya. Terus sepertinya kalau lihat orang itu kayak anak itu takut gitu ya. Nah saya bingung gitu ya. Saya sendiri nggak bisa ngomong Sunda ya, gitu ya. Nah itu pengalaman awal-awal. Tetapi kemudian melalui permainan ya, saya bikin game-game sulap gitu ya untuk memancing respon mereka. Akhirnya mereka mulai. Nah kebetulan ada teman saya minta untuk penerjemah. Ya, menerjemahkan. Jadi saya pakai bahasa Indonesia. Nih, waktu awal-awal saya sudah siapkan slide, saya ajak nyanyi. Waktu saya ajak nyanyi nggak ada yang merespon gitu. Ternyata ada yang kasih tahu, Pak, mereka kan nggak bisa baca deh. Oh iya, saya baru ingat gitu ya. Nah akhirnya kami buat program untuk mengajarkan membaca gitu ya. Dan puji Tuhan akhirnya mereka bisa membaca sekarang, bisa memuji Tuhan. Wah malah semangat gitu ya. Anda bisa lihat di YouTube saya itu bagaimana rekaman-rekaman ketika saya melayani anak-anak di suku Baduy ya. Nah, itu yang sangat berkesan buat saya gitu ya. Dan Ibu Epi yang menarik bahwa ternyata Puunnya itu berkata begini ya. Informasi yang kami dapatkan, Puun itu ketua kepala sukunya Baduy ya. Nah, dia bilang mereka itu punya gambar yang wajahnya rusak, memikul salib. Jadi mereka berkata bahwa orang itulah yang menyelamatkan mereka. Nah itu kan sebetulnya itu lebih mudah kita melayani. Dan kita kasih tahu bahwa itu sebetulnya itu Yesus gitu ya. Nah selama ini mereka tidak tahu itu wajah yang rusak itu siapa. Nah mereka punya cerita turun-temurun kira-kira begitu. Jadi lebih mudah untuk membawa mereka masuk menjadi anak Tuhan. Kira-kira itu Ibu Evi kesaksian yang menarik. Nah, iya, jadi itu satu cerita yang tentang pesan ya. Kesan yang paling berkesan selama Pak Igrea melayani di Life Kids Indonesia juga tentang Paskah ya Pak ya. Iya. Kalau Pak Igrea sendiri ya, makna Paskah bagi Pak Igrea apa ini Pak? Dan harapannya untuk Paskah untuk gereja tahun ini tuh bagaimana Pak? Ya, nah kita harus memaknai Paskah itu apa sih ya? Nah kita melihat, jadi kita melihat apa yang sudah ditanggung dan dibayar oleh Yesus itu kita tidak perlu menanggungnya lagi ya, karena dia berseru di kayu salib sudah selesai. Jadi dia sudah menyelesaikan tugasnya 2000 tahun yang lalu. Ya. Nah oleh karena itu sebelum naik ke surga, Yesus kan meninggalkan tugas dan pesan buat murid-murid. Nah, kita ini kan murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Pesannya itu apa sih? Pesan Tuhan Yesus itu cuma ada 4. Apa yang disebut dengan amanat agung, yaitu pergi, ajar, baptis, lalu lakukan pemuritan. Ya. Nah, pertanyaannya sudah berapa banyak kalau kita mengaku murid Yesus, kita melakukan pergi,
Berapa banyak kita sudah mengajar, berapa banyak yang kita sudah membaptis atau melatih murid-murid yang menghasilkan murid. Ya. Nah, harapan saya gereja itu biasanya melakukan 3 perintah Tuhan Yesus, yaitu mengajar, pergi, baptis, itu bagus. Ya, kalau ada suruh pergi kan di gereja banyak itu program-program misi apa kan bagus. Mengajar juga tiap minggu ada khotbah, komsel dan sebagainya bagus. Baptis apalagi kalau ada orang mau minta baptis, gereja nggak mungkin nolak, biasanya disiapkan dengan bagus. Nah, bagian yang keempat itu pemuridan. Biasanya di sini agak lemah gereja itu. Nah, saya berharap melalui momentum Paskah ini kita memulai melakukan pemuridan. Apa sih pemuridan itu? Pemuridan itu bisa dimulai keluarga memuridkan anaknya, guru sekolah minggu memuridkan anaknya, gereja memuridkan majelis dan sebagainya. Nah, murid itu kemudian akan menjadi guru dan guru itu menghasilkan murid, murid itu nanti akan menjadi guru menghasilkan murid. Siklus itulah yang disebut pemuridan. Ya, kita ini hanya sebatas memuridkan, tapi murid kita ini tidak tahu apakah juga bisa jadi guru dan menghasilkan murid. Ya, itulah disebut siklus pemuridan. Ya. Nah, cara yang digunakan gimana? Tuhan Yesus bilang apa? Ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan. Merubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Sebuah teladan. Jadi kalau orang tua ingin memuridkan anaknya, ya orang tua bilang, nah ikutlah aku. Ya, maka kehidupan bapaknya apa? Kalau bapaknya rajin doa, saat teduh, ya anaknya suruh ikut. Kan gitu. Maka kamu kalau ikut kegiatan bapakmu, kamu akan kujadikan orang hebat. Kira-kira kan gitu. Sama seperti konsep Tuhan Yesus yang sederhana. Ikutlah aku, maka kamu akan berubah. Kan gitu. Nah, itu teladan, cara yang sederhana. Ya, oke. Iya, terima kasih banyak Pak ya. Ini harap jadi perenungan bagi kita semua juga, teman-teman maupun sahabat-sahabat di rumah, supaya kita bisa betul-betul memaknai Paskah, bukan hanya sekadar mempersiapkan kegiatannya ya, tetapi juga betul-betul bisa memaknainya seturut dengan apa yang menjadi dikatakan oleh firman Tuhan. Dan tadi intinya Pak Igria bilang pikirkan tentang pemuridan juga. Wow, ya. Baik Pak Igria, gitu ya. Ini ada beberapa tanggapan yang masuk. Pak, saya mau bacakan dulu, ada satu tanggapan dari Teresia Puspita Solide Gloria, ya. Bersyukur nih banyak pelayan Tuhan yang terus berjuang untuk melayani anak-anak. Tuhan kiranya terus memampukan Bapak dan tim melayani anak-anak. Ini sangat menginspirasi kami, Pak. Ya, itu dari Teresia Puspita Solide Gloria. Lalu ada satu pertanyaan sih, Pak. Iya. Ada satu pertanyaan, apakah ada situs Live Kids, Pak? Suaranya tidak jelas, Ibu Evi. Oke. Ya. Mungkin saya bantu jawab aja ya. Saat ini sudah dibagikan oleh admin kami, ada Instagram maupun YouTube dari Live Kids Indonesia. Jadi nanti rekan-rekan bisa masuk saja ke Instagram maupun ke YouTube Live Kids Indonesia. Untuk situsnya sendiri saat ini sedang di maintenance ya Pak ya, situs Live Kids Indonesia ya Pak ya? Ya. Iya, oke. Iya, ini ada satu pertanyaan lagi nih yang masuk ke PM. Iya, masih putus-putus ya Pak suaranya ya? Sudah agak jelas. Oke, baik. Ya ini ada satu lagi pertanyaan tadi sih masuk ke PM salah satu admin Instagram kami ya Pak ya. Tanya kalau mau bergabung jadi pelayanan anak di Live Kids Indonesia bagaimana Pak? Gimana Ibu Evi? Maaf agak terputus tadi. Iya, kalau ada yang ingin bergabung jadi pelayan anak di Live Kids Indonesia, bagaimana Pak? Apakah bisa langsung kontak saja ke Bapak ya, begitu ya Pak? Iya, nanti hubungi kami nanti apa yang harus kita lakukan, tahapan-tahapannya, ya. Jadi nanti kita berjejaring bersama, bekerjasama, siap. Kami siap menangani. Oke, iya, baik Pak Igria. Ya, sebelum kita menutup, mungkin Bapak bisa share satu atau dua pokok doa Pak untuk kita bisa doakan bersama Pak. Ya, doakan untuk rencana pelayanan Pasca Live Kids di Kalbar ya, di Kalbar. Kemudian juga doakan untuk Live Kids Indonesia yang
saat ini sedang kami kerjakan. Ada banyak tempat-tempat yang ingin bergabung, tetapi kami juga terbatas. Kami perlu melatih relawan-relawan gitu ya, melatih anak-anak muda. Kebetulan kami juga bekerja sama dengan STT Pelita Dunia. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang dikirim praktek, sebagian ada yang diterjunkan di live skit kami. Nah itu biasanya kami akan berikan pelatihan training untuk membantu ya, melihat ya, menjadi asisten guru-guru yang sudah ada di live skit. Nah kemudian siapa tahu nanti dia tergerak, dia membuka sendiri di tempat yang baru, di tempat yang lain. Kira-kira itu 2 pokok doa itu untuk live skit Indonesia dan pelayanan live skit pasca 1 bulan saya ada di Kalbar. Oke. Siap Pak, kami akan doakan Pak ya. Mungkin rekan-rekan yang sahabat-sahabat Sabda dan teman-teman yang sudah mendengarkan sharing pokok doa dari Pak Igrea nanti juga bisa turut mendoakan. Sudah mendengar tadi seluruh pemaparan sharing Pak Igrea tentang pelayanan Pak Igrea maupun pelayanan Life Kids Indonesia ya. Bisa mengenal lebih lagi tentang pelayanan Life Kids Indonesia ini, silahkan juga bisa turut berdoa, dan silahkan kunjungi untuk media-media sosial dari Life Kids Indonesia untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkap tentang pelayanan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Igrea yang sudah mau ya bersedia untuk menjadi guest kami pada sore hari ini. Walaupun sinyal kurang bersahabat ya Pak ya, tapi harap nanti teman-teman juga bisa mengikuti dengan baik dari arsipnya di situ di Instagram Sabda_Ilsa, begitu ya Pak Igrea ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Igrea. Terima kasih sama-sama. Iya Pak. Oke baik, kita akan tutup sama-sama Kenal Mitra pada sore hari ini. Dalam doa, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapak yang makasih, sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk pelayanan Life Kids Indonesia yang boleh Engkau buka melalui Pak Igrea dan juga rekan-rekan ya Bapak, baik yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena begitu banyak dampak yang Engkau boleh kerjakan melalui pelayanan ini dalam waktu yang singkat Tuhan, dan kami terus berdoa untuk kedepannya Tuhan terus buka jalan, terus nyatakan kepada Pak Igrea dan rekan-rekan di Life Kids Indonesia bagaimana Tuhan Engkau ingin bekerja lebih lagi Tuhan, terutama untuk melayani anak-anak, membawa anak-anak semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk pelayanan Paskah selama 1 bulan di Kalimantan. Tuhan tolong kekuatan, kesehatan, hikmat bijaksana Engkau berikan kepada Pak Igrea dan juga tim, dan berdoa juga Tuhan untuk pelayanan Life Kids di berbagai kota di Indonesia. Kiranya Tuhan semua bisa berjalan dengan baik, bisa diarahkan dengan baik, dan Engkau memimpin dan menuntun pelayanan ini bisa terus bekerja sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapak, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Igrea, terima kasih buat teman-teman dan sahabat Sabda. Teman-teman Pak Igrea juga kayaknya banyak nih yang ngikutin. Ya. Thank you so much ya untuk semua partisipasi. Ada dosen saya, ada senior-senior saya juga saya lihat ada tadi. Wow. Ya. Iya, Tuhan Yesus menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Ya, salam IT Forget.